Halo, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat, Bapak Ibu Guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Roni Siombing, Sarjana Pendidikan. Saya bekerja di UPT SD Negeri 067953 Kota Medan. Saya calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Di sini saya akan menyampaikan jurnal refleksi 2 mingguan modul 2.2 mengenai pembelajaran sosial dan emosional. Model refleksi yang saya lakukan adalah 4F, yaitu fact, peristiwa, feelings, perasaan, findings, pembelajaran, future, penerapan. Saya mulai dari facts, peristiwa. Sesuai tahapan yang dilaksanakan modul 2.2 ini, mulai kami pelajari sesuai arahan Bapak Fasilitator di tanggal 24 Juni tahun 2024 dengan belajar mandiri dan menjawab pertanyaan yang ada di LMS. Saya melihat materi dan video yang ada di LMS serta diberikan beberapa pertanyaan tentang pengalaman yang pernah saya alami yang berhubungan dengan tugas saya sebagai pendidik yang berkaitan dengan sosial dan emosional. Bagaimana saya menghadapi krisis tersebut, bagaimana saya bisa bangkit dari krisis tersebut, serta apa yang saya pelajari dari krisis tersebut. Kemudian saya masuk pada kegiatan eksplorasi konsep yang berisi materi-materi tentang kompetensi sosial emosional, pembelajarannya serta implementasinya di sekolah. Selain itu, juga diselingi dengan tugas-tugas yang berisi refleksi dari tiap-tiap materi yang telah kami pelajari. Ruang kolaborasi yang pertama, pada hari Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024 pukul 16.30 WIB, saya mengikuti kegiatan ruang kolaborasi yang dibimbing oleh Bapak Fasilitator Bapak Prengki Pangaribuan Esos SPD GR. Pada kegiatan rukul kali ini kami kembali dibagi ke dalam beberapa kelompok. Saya bergabung di kelompok 1 masih dengan kelompok yang sama ketika modul 2.1 bersama ibu-ibu CGP yang hebat, yaitu Ibu Ulfa Suja, Ibu Mai Sinta, dan Ibu Dewi Mailani. Bapak Fasilitator memberi kami ruang diskusi untuk berdiskusi mengenai pembelajaran sosial dan emosional. Kami berdiskusi untuk menjawab 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama menyusun 5 ide penerapan kompetensi sosial emosional sesuai jenjang pendidikan yang kami ampu, yaitu SD, dengan menggunakan prinsip ATM, amati, tiru, modifikasi. Lalu pertanyaan kedua menyusun 2 ide penguatan pembelajaran 5 kompetensi sosial emosional untuk pendidik dan tenaga kependidikan PTK. Dalam diskusi ini masing-masing dari kami menyampaikan bentuk implementasi KSE yang akan diterapkan di kelas ataupun di sekolah dan sama-sama memikirkan bagaimana penerapan KSE tersebut dengan baik di sekolah maupun di kelas. Lalu untuk menjawab pertanyaan kedua, kami masing-masing menyampaikan ide penerapan KSE untuk pendidik dan tenaga kependidikan dan bagaimana penerapannya di sekolah maupun di kelas. Berikut adalah dokumentasi ketika kami mengikuti ruang kolaborasi yang pertama, yaitu tentang diskusi kelompok. Ruang kolaborasi yang kedua. Lalu pada Jumat tanggal 28 Juni tahun 2024 pukul 11.45 WIB, kami mengikuti kegiatan rukul yang kedua. Pada kegiatan rukul kedua ini, kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami di dalam ruang kolaborasi sesi pertama bersama rekan-rekan CGP hebat lainnya. Tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi masing-masing mengenai 5 ide penerapan KSE dalam lingkungan sekolah dan kelas dan penerapan KSE untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Suasana diskusi berjalan dengan gembira dan masing-masing dari kami termotivasi untuk memberikan kritik, saran, dan masukannya dengan tujuan untuk perbaikan. Dan ditutup oleh Bapak Fasilitator serta ibu-ibu pengajar praktek yang memberikan penguatan untuk kami agar dapat menerapkan ide-ide KSE tersebut dalam lingkungan sekolah dan kelas. Berikut adalah dokumentasi ruang kolaborasi 2 ketika presentasi kelompok. Elaborasi pemahaman. Pada hari Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024, pukul 15.30 sampai 17.15 WIB, saya dan Bapak Ibu CGP hebat lainnya bergabung di Google Meet untuk mengikuti kegiatan elaborasi pemahaman modul 2.2 ini.
Kegiatan ini dipimpin oleh Instruktur Nasional Ibu Eliza SPD MPD. Kegiatan elaborasi ini selalu menambah wawasan dan pengalaman baru untuk saya. Ibu instruktur sangat jelas dalam memberikan penjelasan dan memberikan gambaran pembelajaran sosial dan emosional. Kami para CGP Angkatan 10 tahun 2024 ini sangat senang dan bahagia dalam mengikuti kegiatan elaborasi tersebut. Semakin bertambah wawasan dan pengetahuan kami berkaitan dengan pembelajaran sosial dan emosional yang dapat diterapkan di kelas, sekolah, dan bahkan di lingkungan kita bertempat tinggal. Berikut adalah dokumentasi ketika kami mengikuti elaborasi pemahaman yang dipimpin oleh Ibu Eliza SPD MPD. Pendampingan individu 3. Pada hari Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024, tepatnya pukul 07.30 sampai 10.30 WIB, saya dikunjungi oleh ibu pengajar praktek saya, yaitu Ibu Roito Juliani Harahap ST. Pada pendampingan individu 3 ini, Ibu Roito menanyakan banyak hal mengenai beberapa hal, yaitu apa yang sudah berjalan dengan baik selama 1 bulan ini yang sudah saya lakukan. Lalu bagaimana pelaksanaan tahapan Bagja yang sudah disusun sebelumnya dalam Lokakarya 2? Apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak? Kemudian Ibu Roito menanyakan mengenai umpan balik hasil feedback 360 derajat dan penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak. Apa yang kurang baik perlu ditingkatkan menurut responden terhadap kompetensi saya saat ini. Di akhir pendampingan individu, Ibu Roito memberi semangat dan motivasi untuk saya agar bisa menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini dengan baik. Lalu berikut adalah dokumentasi ketika saya mengikuti atau dikunjungi oleh ibu pengajar praktek saya pada pendampingan individu yang ketiga. Feelings atau perasaan. Saya sangat bersyukur karena dapat mempelajari modul 2.2 ini mengenai pembelajaran sosial dan emosional PSE. Hampir 2 minggu mempelajari modul 2.2 ini, banyak sekali hal yang dirasakan seperti senang, sedih, bahagia, semua bercampur aduk dengan keinginan dan tekad yang kuat untuk dapat menyelesaikan program guru penggerak ini. Banyak sekali perasaan yang timbul dari dalam diri saya, seperti perasaan senang karena bertambah lagi ilmu saya, terutama bagaimana tentang saya mampu mengendalikan emosi yang sedang saya rasakan, serta bagaimana saya mampu mengelola emosi tersebut agar tidak melakukan tindakan yang mungkin akan berdampak negatif bagi murid saya. Karena ketidakmampuan saya dalam mengelola emosi tersebut, murid saya yang akan menerima akibatnya. Selama ini saya merasa apapun perasaan yang sedang saya rasakan itu tidak akan mempengaruhi diri saya ataupun orang lain dalam pelaksanaan tugas saya sebagai guru. Selain itu, perasaan cemas juga sedikit menghampiri saya setelah mempelajari modul ini. Saya cemas jika saya tidak mampu memahami perasaan murid saya, dan perasaan yang sedang dialami mereka tentunya akan berpengaruh terhadap proses pelaksanaan dan menerima pelajaran. Saya tidak ingin ketidakmampuan saya memahami perasaan mereka akan mengurangi kualitas hasil dari pembelajaran yang telah dilaksanakan. Sebenarnya sebelum mempelajari modul 2.2, kita semua CGP sudah menerapkan pembelajaran sosial dan emosional di sekolahnya masing-masing. Namun, memang belum spesifik dan belum mengerti istilah pembelajaran sosial emosional dan bagaimana mengatur pembelajaran sosial emosional tersebut dengan baik. Banyak ilmu pengetahuan yang saya dapatkan selama mempelajari proses ini. Bagaimana menjadi guru yang seharusnya dapat memanajemen sosial emosional. Bagaimana menerapkan pembelajaran sosial emosional di sekolah dan bahkan di lingkungan kita bertempat tinggal. Findings atau pembelajaran. Pembelajaran yang saya dapatkan setelah mempelajari modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional ini adalah bahwa mengenali emosi diri sebelum melakukan setiap tindakan itu harus dipahami sendiri agar tindakan tersebut tidak berdampak buruk bagi diri sendiri maupun orang lain. Selain mengenali emosi diri, kita juga dituntut untuk mampu mengelola emosi tersebut agar kita kembali ke keadaan semula, yaitu dalam keadaan yang bahagia. Selain itu, banyak lagi ilmu yang saya dapatkan di modul ini seperti kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab.
Semua materi tersebut bertujuan untuk menciptakan hubungan yang baik dan positif dengan sesama rekan kerja, dengan murid, maupun dengan masyarakat di sekitar kita. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai 5 kompetensi sosial dan emosional. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesadaran diri. Yang kedua, pengelolaan diri. Yang ketiga, kesadaran sosial. Yang keempat, kemampuan berinteraksi sosial. Lalu yang terakhir, pengambilan keputusan bertanggung jawab. Findings pembelajaran. Kompetensi sosial dan emosional ini juga dapat diterapkan di kelas maupun di sekolah. Penerapan PSE di kelas bisa dilakukan dengan pembelajaran secara eksplisit maupun terintegrasi dalam proses belajar guru dan kurikulum akademik. Juga dapat dilakukan dengan membentuk iklim kelas dan budaya sekolah serta dengan melakukan penguatan pada tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Selanjutnya, implementasi PSE dengan pengajaran eksplisit memastikan murid memiliki kesempatan yang konsisten untuk menumbuhkan, melatih, dan berefleksi tentang kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan terbuka untuk keragaman budaya. Pengajaran eksplisit KSE dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Pendidik dapat menggunakan berbagai proyek, acara, atau kegiatan sekolah yang rutin untuk mengajarkan kompetensi sosial dan emosional secara eksplisit. Untuk mengintegrasi KSE dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, maka tujuan kompetensi sosial emosional dapat diintegrasikan ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik, serta musik, seni, dan pendidikan jasmani. Adapun tujuan utama PSE itu sendiri adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis well-being secara optimal. Future atau penerapan. Penerapan yang akan saya lakukan yaitu berdasarkan pendalaman materi PSE pada modul 2.2 ini, maka saya berencana untuk menerapkannya terlebih dahulu dalam lingkungan kelas saya di sekolah, seperti melakukan bernapas dengan kesadaran penuh sebelum memulai pembelajaran dengan teknik stop. Kemudian juga mengintegrasikan kompetensi tersebut ke dalam pembelajaran saya, seperti menerapkan kompetensi kesadaran sosial dalam kegiatan diskusi di kelas, menerapkan keterampilan berrelasi pada saat melakukan refleksi ataupun memberikan umpan balik terhadap hasil kerja teman, maupun penjelasan guru dengan menggunakan kata-kata yang positif dan mudah dimengerti. Selanjutnya, berani mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Kesimpulan, setelah mempelajari materi pada modul 2.2 ini, saya menyadari bahwa untuk mewujudkan pendidikan yang menuntun kodrat murid dan tumbuh kembangnya budi pekerti murid diperlukan pembelajaran sosial dan emosional. Sikap dan kemampuan berkomunikasi positif yang dimiliki guru dalam menerapkan PSE ini dapat membangun kepercayaan diri, membangun rasa aman dan nyaman pada peserta didik, sehingga terbentuknya sekolah sebagai sebuah ekosistem belajar yang sehat. Dengan pembelajaran sosial dan emosional akan meningkatkan perilaku positif, penurunan perilaku negatif, penurunan tingkat stres, dan performa akademik murid akan meningkat. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat kepada Bapak Ibu semuanya yang menyaksikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat, guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.